Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Saputra, NPM 2021020413, Parodi Hukum Tata Negara kelas I. Saya akan menjelaskan tentang pengertian penyakit hati. Penyakit hati adalah perasaan tidak enak yang ada dalam diri manusia sehingga menyebabkan hatinya merasa tidak tenang, gelisah dan was-was. Perasaan tidak enak itu muncul karena ada sesuatu yang tidak enak di dalam hati dan pikiran manusia. Tidak peduli laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, besar ataupun kecil, maupun kaya dan miskin. Penyakit hati itu muncul karena terjadinya kerusakan, terutama pada persepsi dan keinginan. Orang-orang yang hatinya sakit akan tergambar padanya hal-hal yang berbau syubhat. Akibatnya, dia tidak melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenarannya ataupun sebagaimana adanya. Pada sisi lain, ada keinginan menyukai hal yang berbahaya baginya dan membenci hal yang bermanfaat baginya. Atau, lebih jelasnya, dia lebih menyukai kebatilan yang berbahaya dan membenci kebaikan yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradu fazadahumullahu maradu walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka yang pedih disebabkan mereka berdusta. Jika pikiran dan hati manusia telah diserang oleh virus yang bisa membahayakan iman dan Islam, maka sulit bagi manusia untuk mengendalikannya, apalagi untuk menghilangkannya. Sebab sekali penyakit telah menempel di dalam hati dan pikiran manusia, semakin sulit bagi manusia untuk menghentikan proses penyebarannya. Terus ada macam-macam penyakit hati. Yang pertama, ria. Ria adalah memamerkan atau menampakkan sesuatu yang ada pada dirinya dengan tujuan supaya pujian atau sanjungan dari orang lain. Ria termasuk syirik serta perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu lainnya. Ciri atau tanda penyakit hati ini yaitu malas beramal ketika sendirian dan giat beramal ketika berada di tengah-tengah orang yang ramai. Menambah amaliyahnya ketika dirinya dipuji, mengurangi amaliyahnya ketika dirinya dicela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku takuti atas kamu sekalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, syirik yang paling itu adalah ria. Terus ada hasad atau dengki. Hasad adalah keinginan hilangnya nikmat dari orang lain yang disebabkan adanya rasa sakit hati, rasa dendam, rasa benci, dan adanya sifat ujub atau merasa dirinya paling hebat, serta sifat sombong, sehingga ia akan sekuat tenaga untuk menjatuhkan dan menghilangkan kenikmatan dari diri seseorang tersebut. Ciri atau tanda penyakit hati ini yaitu senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Seseorang pedengki itu selalu mencari kejelekan dan berusaha menghancurkan seseorang yang didengki supaya tidak mendapat kesuksesan, kebahagiaan atau pujian dari orang lain. Ia akan lebih senang jika melihat orang yang didengkinya menderita dan sengsara. Dalam Al-Quran sudah diterangkan pada Quran Surat An-Nisa ayat 32, yaitu sebagai berikut. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah. Kepada kebahagiaan kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagiaan diri pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagiaan dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Terus ada sifat sombong. Sombong adalah termasuk dosa besar, dan Allah mengharamkan surga bagi orang-orang yang sombong, walaupun rasa sombong itu sebesar zarah, seperti yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, yaitu
Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan seberat zarah pun. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari setetes mani, kemudian menjadi segumpal darah, yang kemudian menjadi segumpal daging yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pantas manusia itu menyombongkan dirinya dan sesuatu yang telah mereka miliki, seperti ilmu, harta, anak, istri, suami, dan lain sebagainya. Sebab pada hakikatnya semua itu adalah milik Allah yang sewaktu-waktu bisa diambil. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan agar mereka jangan bersifat sombong. Sebab Allah menciptakan makhluk itu semata-mata hanya beribadah kepadanya, bukan untuk menyombongkan dirinya masing-masing. Terus ada sifat cinta dunia. Cinta dunia merupakan penyakit hati yang harus diobati. Sebab penyakit hati ini dapat menimbulkan penyakit lainnya seperti serakah, suka memfitnah orang lain, iri dengki, dan lain-lain. Kita hidup di dunia ini hanya untuk sementara waktu, dan apa yang telah kita lakukan akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Apa yang telah kita miliki hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Terus ada sifat bangga diri atau ujub. Bangga diri atau ujub adalah sifat orang yang membanggakan dirinya sendiri karena memiliki kelebihan daripada orang lain. Misalnya kaya raya, pandai, dan lain sebagainya. Orang yang seperti itu tidak merasa takut kehilangan kelebihannya. Ia sangat bangga terhadap kenikmatan itu, seolah-olah semua itu keberhasilan yang diperoleh dari usahanya sendiri. Ia tidak mengakui bahwa semua kenikmatan dan kebahagiaan itu sebenarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ujub merupakan penyakit yang membinasakan dan membahayakan karena termasuk perbuatan tidak terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat bakil atau pelit. Bakil atau kikir alias pelit atau medit merupakan salah satu penyakit hati karena terlalu cinta pada harta sehingga tidak mau berbagi dan bersedekah kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 180 yang artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka. Dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Cara mensucikan penyakit hati. Perilaku yang di atas dapat dijadikan indikator awal akan adanya penyakit pada hati seseorang. Meskipun demikian, penyakit hati dapat disembuhkan dengan beberapa cara. Hal ini untuk mempertahankan keimanan yang ada di dalam hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dalam salah satu sabda beliau bahwa keimanan seorang hamba diibaratkan sebagai pakaian yang dibutuhkan untuk diperbarui setiap saat. Beliau juga menggambarkan keimanan ibarat menatap bulan, terkadang bercahaya, terkadang gelap. Manakala bulan tersebut tertutup oleh awan, maka hilanglah sinar dari rembulan tersebut. Ketika gumpalan-gumpalan awan menghilang, maka tampak kembali cahaya bulan tersebut, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian adalah selemah-lemahnya iman.
Hadis riwayat Bukhari. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan seorang muslim sebagai cara untuk mensucikan penyakit hati yang dideritanya. Yang pertama, membaca dan mempelajari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memastikan bahwa Al-Quran adalah penawar dari penyakit hati, penerang dan cahaya bagi hamba Allah yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 82, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa safa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Terus ada cara kedua, merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mengungkap tentang keagungan Allah. Jika seorang muslim memperhatikan nas tersebut, niscaya akan bergetar hatinya dan jiwanya akan tunduk kepada Zat yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Sebagai firman Allah SWT dalam Quran surah Al-An'am ayat 59, yaitu, dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada selai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak ada sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Terus cara ketiga, mencari dan mempelajari ilmu agama. Dan yang keempat, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, rajin melakukan ibadah. Kesimpulan dari penjelasan saya, penyakit hati akan mendatangkan dampak buruk bagi manusia yang mengalaminya, seperti halnya hati dan pikiran menjadi tidak tenang, gelisah, dan was-was. Selain itu, penyakit hati dapat merusak keimanan seseorang, terutama pada persepsi dan keinginan, pada hal-hal yang berbau subhat, bahkan haram. Terdapat beberapa penyakit hati yang harus kita hindarkan, seperti riya, dengki, sombong, cinta dunia, bangga diri, dan bakhil atau pelit. Apabila seseorang telah terjangkit penyakit hati, maka cara mensucikan penyakit hati tersebut adalah dengan cara membaca dan mempelajari Al-Quran, merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari dan mempelajari ilmu agama, memperbanyak zikir kepada Allah, dan rajin melakukan ibadah. Terus saran, dengan adanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.